Didukung oleh sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Overall kita butuh sekitar 45 jutaan untuk bantu si petani karena dengan ini juga akan membantu sumber daya kita, source kita. Ini adalah kebutuhan dana kami yang kami butuhkan di angka 540 juta. Mesin yang kami butuhkan yaitu spray dryer, disc mill, cell shaker, semuanya total 178 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? The product I actually like this in a good way. Ini kacau balau gitu aja lumayan. Iya. Gimana kalau di manajemen lebih scale up? Guys, kalau yang sambal, oke, it's very. Ini mungkin lu bisa lebih banyak bantu. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja, kita akan undang para calon juragan ke studio. Kita berikan semangat untuk para calon juragan kita. Rekan-rekan peserta, terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan secara langsung apa hasil diskusi dari para panelis. Silakan. Mungkin Ibu Dian yang pertama. Ya, saya akan ngomong soal Tambiaku dengan Bayu. Saya sendiri senang banget dengan produknya ya. Tambiaku ini bagus produknya, dalam artian saya senang melihat ada alternatif makanan sehat baru di pasaran yang tidak hanya enak, mendobrak stigma makanan sehat, biasanya nggak enak. Makanannya sehat, enak, dan lebih penting lagi adalah memberikan alternatif bahan pangan baru, tidak hanya yang itu aja gitu, dan membantu juga ketahanan pangan di Indonesia tentunya, karena petani-petani juga bisa menanam hal-hal lain untuk membantu pengembangan mereka sendiri. So the product is good, the business is good, everything is good menurut kita gitu. Jadi congrats on that. Dari semuanya kita pikir yang bisa kita berikan untuk Tambiaku adalah sebuah exposure dengan berada di dalam juragan zaman now. Saya yakin karena yang dibutuhkan adalah retail kan. Dengan adanya di sini, exposure semakin besar, saya yakin bisnisnya akan semakin besar juga, dan itu akan membantu juga buat perkembangan sorghum di Indonesia. Tadi di dalam, alhamdulillah kita dapat exposure ya tentunya, karena itu yang sesuai dengan ekspektasi kita juga, harapan kita pengen produknya lebih dikenal lagi sesuai sorghum tadi, agar orang-orang bisa tahu sama sorghum dan manfaat daripada sorghum itu sendiri. Kalau ingat sorghum pasti ingatnya Tambiaku. Oke, baik, selamat, terima kasih dan semangat untuk Tambiaku. Selanjutnya Pak Rex. Oke, Mbak Meliana ya. Pedasnya menggigit. Mbak, aku ada 3 kabar. Mau yang nomor berapa dulu? 1, 2, 3. Semua. Ya, yang pertama, good news. Produknya enak ya untuk bakso, mie ayam, soto, dan lainnya. I think saya akan coba produknya ya untuk di beberapa menu yang mungkin saya kenal beberapa teman-teman lah pemain F&B ya. Yang kedua mungkin saya juga bisa bantu kita di Foodies, kita punya vendor kuliner yang bermain di B2B untuk F&B business. Nanti kita akan kasih display secara gratis di highlight. Jadi paling atas highlight itu puluhan juta, kalau berbayar nilainya udah gede banget. Dan mungkin nanti kita juga akan expose ke puluhan ribu database yang mungkin aja ada nyangkut ya untuk sambalnya. Ya. Nah, yang terakhir sebetulnya, yang ya mohon maaf sebelumnya ya, kita akan memberikan tambahan modal 5 juta rupiah. Amin. Terima kasih Pak Rex, semuanya selamat ya untuk sambalnya Pak. Dan yang ketiga Pak Sebastian. Untuk Ibu Hervita ya. So pertama selamat. I think we
really like the product. Produknya enak, tapi masih banyak sekali kelemahan. Satu tentu dari segi marketing kayaknya banyak sekali kelemahannya yang harus diperbaiki. Tapi yang almost not acceptable adalah financial. Ini nggak bisa, kalau ibu serius menjalankan perusahaan, itu financial harus beres. Produknya ini ada banyak potensial, banyak room of improvement. Oleh karena itu, setelah kita diskusi dengan teman-teman, kita sepakat untuk memberikan bantuan sebanyak 10 juta. Iya, alhamdulillah. Tapi 100% digunakan untuk memperbaiki financial reportnya. Iya. Iya. Setelah nanti financial reportnya beres, nanti boleh datang ke saya lagi, because we are interested to explore investment in Europe. Siap. Terima kasih, selamat ya. Dapat tambahan dana sebesar 10 juta rupiah. Udah gitu kita nanti pasti di belakang akan bagaimana membesarkan bisnis ini untuk memperbaiki manajemennya, dan alhamdulillah banget tadi dana yang itu tadi diberikan 10 juta akan dipergunakan sebaik mungkin. Makasih. Baik, itu tadi untuk 3 peserta dengan benefit yang sudah didapatkan dari para panelis. Saatnya kita akan mendengarkan siapa yang paling terjuragan dari para juragannya luar biasa ini. Pak Reno, silakan. Oke, setelah kami berdiskusi, memang hari ini ada yang paling jelas ya kita bisa underline adalah dari Mas Bayu ada keprihatinan mengenai kelestarian. Dari Ibu Meli melihat, scrap up the business karena corona, langsung shifting. Mbak Hervi itu melihat kesempatan, ngikut ombak karena influence dan lain-lain, dan target marketnya itu sudah jelas terlihat. Pilihan yang sulit untuk kita sebetulnya, tapi mau bagaimanapun hari ini kita harus ambil satu juragan dari 3. Maka kami hari ini ingin menobatkan yang menjadi juragan adalah Simpati Lombok Kuning, Ibu Mel. Selamat Ibu. Thank you. Tambahan modal. Dan tambahan modal sebesar 10 juta. Wah, Sekali lagi, selamat. Rasanya senang sekali. Ada banyak hal yang saya dapatkan dari para panelis. Saya bisa mendapatkan exposure mengenai produk saya. Pastinya kami ingin meningkatkan apa yang sudah ada saat ini, menggunakan dana ini tidak akan kami sia-siakan, akan kami maksimalkan agar Simpati Lombok Kuning semakin dikenal di depannya. Saya sangat berterima kasih dengan juga Juragan Zaman Now, karena dari hal ini saya yakin bahwa Simpati Lombok Kuning dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih Juragan Zaman Now. Baik, terima kasih para panelis. Pak Reno yang sudah mengumumkan terjuragan ya dalam Juragan Zaman Now. Sekarang Coach Tom, bagaimana melihat tadi hasil dari para panelis yang sudah disampaikan? Dalam bisnis memang UKM itu sangat bangga dengan produknya, sehingga merasa sangat sayang banget kalau misalnya ada orang lain yang masuk atau ada yang bekerja sama, sehingga lupa dalam membangun network atau tim yang baik. Ada pepatah yang bilang, kalau kita mau cepat ya memang enaknya jalan sendiri. Tapi kalau mau jarak jauh, ya enaknya bareng-bareng. Juragan Zaman Now ini adalah tempat yang sangat efektif sekali untuk membangun network yang baik, dan 3 orang ini sudah dapat network yang luar biasa untuk bisa membantu ke depannya. Siapa tahu ada peluang-peluang baru yang bisa dikembangkan ke depannya dari belajar bersama panelis dan juga mentor yang luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk coach, peserta dan juga para panelis. Terima kasih lagi. Selamat kami ucapkan kepada peserta Juragan Zaman Now atas tambahan modal yang diterima. Semoga bermanfaat dan juga sangat memberikan banyak faedah atau keuntungan untuk membangun usahanya jauh lebih baik lagi. Dan tentu saja semoga tayangan kita di episode kali ini juga menginspirasi rekan-rekan UMKM di luar sana, karena saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan kita akan jumpa lagi di episode yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa, semangat selalu.
Usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok. Tiap kategori banyak sekali produksi yang mana yang mau difokuskan. Berawal dari penjahit rumahan dan kami membangun konsep Kampung Jahit. Bukan hanya suatu UMKM lagi ya, Mbak sama Mas sudah membuat suatu entity. Perhiasan yang mengkombinasikan antara emas dan perak dengan DNA manusia. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut.